Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang Kebo Iwa. Di Desa Bedahulu, wilayah Kabupaten Tabanan, Bali, pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Mereka kaya, hanya saja mereka belum mempunyai anak. Suatu hari mereka pergi ke pura desa. Mereka memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberi keturunan. Waktu pun berlalu. Sang istri mulai mengandung. Betapa bahagianya mereka. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki. Bayi tersebut hendak disusui oleh ibunya. Namun, jarinya terus menunjuk ke arah sebuah nasi kukus. Bahwa nantinya anak ini akan menjadi tokoh besar. Sudah tampak tanda-tandanya sejak dini. Bayi itu menangis merengek seolah meminta sesuatu. Sang ibu kasihan mendengar rengekan sang bayi. Ibu kemudian mengambil nasi kukus tersebut dan mencoba untuk memberikannya pada bayi. Ibu bergumam dalam hatinya, apakah anak ini ingin merasakan nasi kukusan ini? Umurnya belum cukup untuk makan nasi. Tak dinyana, ternyata bayi tersebut memakan nasi kukus tersebut dengan lahapnya. Ibu bayi tersebut menambahkan keterkejutan yang sangat. Ketika baru lahir, anak tersebut sudah bisa untuk memakan nasi. Ibu, astaga, kau telah berikan anak yang luar biasa. Ya Yang Widi, ternyata yang lahir bukan bayi biasa. Ketika bayi pun, ia sudah bisa makan makanan orang dewasa. Anak itu tumbuh menjadi orang dewasa yang tinggi besar. Karena itu, ia dipanggil dengan nama Kebo Iwa, yang artinya paman kerbau. Kebo Iwa makan dan makan terus dengan rakus. Lama-lama, habislah harta orang tuanya untuk memenuhi selera makannya. Mereka pun tak lagi sanggup memberi makan anaknya. Dengan berat hati, mereka meminta bantuan desa. Sejak saat itulah, segala kebutuhan makan Kebo Iwa ditanggung desa. Penduduk desa kemudian membangun rumah yang sangat besar untuk Kebo Iwa. Mereka pun memasak makanan yang sangat banyak untuknya. Tapi, lama-lama, penduduk merasa tidak sanggup untuk menyediakan makanan. Kemudian mereka meminta Kebo Iwa untuk memasak sendiri. Mereka cuma menyediakan bahan mentahnya. Bahan-bahan pangan tersebut diolah oleh Kebo Iwa di Pantai Payan yang bersebelahan dengan Pantai Soka. Danau Beratan merupakan tempat di mana Kebo Iwa biasanya membersihkan diri. Walaupun jaraknya cukup jauh, namun dengan tubuh besarnya, jarak tidak menjadi masalah baginya. Dia bisa mencapai setiap tempat yang diinginkannya di wilayah Bali dengan waktu singkat. Kebo Iwa memang serba besar. Jangkauan kakinya sangat lebar, sehingga ia dapat bepergian dengan cepat. Kalau ia ingin minum, Kebo Iwa tinggal menusukkan telunjuknya ke tanah, sehingga terjadilah sumur kecil yang mengeluarkan air. Walaupun terlahir dengan tubuh besar, namun Kebo Iwa adalah seorang pemuda dengan hati yang lurus. Suatu ketika, dalam perjalanan pulang dari Danau Beratan, tampak segerombolan orang dewasa yang tidak berhati lurus. Dari kejauhan, para warga desa merasa sangat cemas. Tampak seorang dari mereka tersita perhatiannya pada seorang gadis cantik. Laki-laki itu menggoda gadis ini dengan kasar. Gadis ini menjadi takut dan enggan berbicara dengan laki-laki itu. Laki-laki itu semakin bernafsu dan tangan-tangannya mulai melakukan tindakan yang tidak senonoh. Tiba-tiba, Kebo Iwa muncul di belakang gerombolan tersebut, mencengkeram tangan salah seorang dari mereka. Nampak kegeraman terpancar dari wajahnya. Laki-laki itu menjerit kesakitan. Gerombolan itu sangat terkejut melihat Kebo Iwa yang begitu besar.
Ketakutan tampak dari raut muka gerombolan tersebut. Gerombolan tersebut lari tunggang langgang. Demikianlah Kebo Iwa membalas jasa baik para warga desanya dengan menjaga keamanan di mana ia tinggal. Tubuh yang besar sebagai karunia dari Sang Hyang Widi dimanfaatkan dengan sangat baik dan benar oleh Kebo Iwa. Pada abad 11 Masehi, sebuah karya pahat yang sangat megah dan indah dibuat di dinding Gunung Kawi, Tempak Siring. Kebo Iwa yang memahat dinding gunung dengan indahnya hanya dengan menggunakan kuku dari jari tangannya saja. Karya pahat tersebut dibuat hanya dalam waktu semalam suntuk menggunakan kuku dari tangan Kebo Iwa. Pahatan tersebut diperuntukkan memberikan penghormatan kepada Raja Udayana, Raja Anak Wungsu, Permaisuri dan Perdana Menteri Raja yang disemayamkan di sana. Raja Anak Wungsu adalah raja yang berhasil mempersatukan Bali. Salah satu hal yang paling istimewa dari Kebo Iwa adalah kemampuannya untuk membuat sumur mata air. Kebo Iwa dengan segenap kekuatan menusukkan jari tangannya ke dalam tanah. Dengan kekuatan jari tangannya yang dahsyat, dia mampu mengadakan sebuah sumur air hanya dengan menusukkan jari telunjuknya ke dalam tanah. Beragam kemampuan yang luar biasa tersebut menyebabkan timbulnya daya tarik tersendiri dari pribadi seorang Kebo Iwa. Dari kekuatan luar biasa itu, menyebabkan seorang raja yang berkuasa keturunan terakhir dari dinasti Warmadewa bernama Sri Astasura Bumi Banten menginginkan Kebo Iwa untuk menjadi salah satu patihnya di wilayah Belah Batu yang juga dikenal dengan sebutan Raja Bedahulu. Kebo Iwa diangkat menjadi patih kerajaan dan saat itu dia mengucapkan janji bahwa selama Kebo Iwa masih bernafas, Bali tidak akan pernah dikuasai. Dengan dukungan dari patih Kebo Iwa yang luar biasa kuat, Sri Astasura Bumi Banten menyatakan bahwa kerajaannya tidak akan mau ditundukkan oleh kerajaan Majapahit yang berkehendak untuk menaklukkan kerajaan di Bali. Adapun kerajaan Majapahit waktu itu dipimpin oleh Ratu Tribuana Tunggadewi dengan patihnya yang paling terkenal dengan sumpah palapanya. Sumpah untuk tidak menikmati kenikmatan dunia bila seluruh wilayah Nusantara belum dipersatukan di bawah Panji Majapahit yang bernama Gajah Mada. Karena kehebatannya, Kebo Iwa dapat menahan serbuan pasukan Majapahit yang hendak menaklukkan Bali. Semua kapal-kapal perang Majapahit ditenggelamkan selagi berada di Selat Bali. Mahapatih Majapahit pun mengatur siasat. Dalam siasat yang diatur, Gajah Mada memberikan pujian kepada Baginda Sri Astasura Bumi Banten dan Patih Kebo Iwa tanpa menimbulkan kecurigaan. Lantas, Raja Majapahit membujuk Patih Kebo Iwa untuk melakukan perjalanan ke Majapahit guna menikahi wanita terhormat Nanjolita, pilihan raja yang berasal dari Lemah Tulis. Menanggapi tawaran dari Majapahit, Kebo Iwa yang setia terhadap rajanya memohon petunjuk dan persetujuan dari Baginda Sri Astasura Bumi Banten. Sang raja menyetujuinya tanpa rasa curiga. Sebelum pergi ke Majapahit, Patih Kebo Iwa terlebih dahulu melakukan upacara keagamaan di Pura Uluwatu untuk meminta kekuatan dari Sang Hyang Rudra. Dan Sang Hyang Rudra memenuhi permintaan Kebo Iwa, mengakibatkan meningkatnya kekuatan dan kesaktian menjadi sangat luar biasa. Kedatangan Patih Kebo Iwa ke tanah Majapahit menyebabkan para tentara, baik yang belum pernah melihatnya maupun yang pernah takluk atas kekuatannya, menjadi terperangah, kagum, bercampur rasa ngeri dan waspada.
Tentara Majapahit menampakkan ekspresi terkejut dan cemas. Arah pandang mereka terpusat ke satu tujuan yang sama. Beberapa di antara mereka nampak sedang berbisik pelan dengan teman yang berada di sebelahnya. "Lihatlah, ukuran tubuhnya luar biasa, mengerikan." Patih Gajah Mada menyambut kedatangan Patih Kebo Iwa. "Salam, Patih yang tangguh, selamat datang di Kerajaan Majapahit." Patih Kebo Iwa yang menimpali salam dari Patih Gajah Mada. "Kebo Iwa, terima kasih Patih. Kiranya Anda bersedia untuk langsung menjelaskan maksud dari Baginda Tribhuwana Tunggadewi yang meminta saya untuk datang ke Majapahit." Gajah Mada berkata, "Seperti yang telah dikabarkan sebelumnya, Patih Kebo Iwa, Baginda Raja mengharapkan kedatangan Patih guna menjalin suatu tali persahabatan dengan kerajaan berdahulu di Bali, dan juga berharap atas Patih bersedia menemui wanita terhormat pilihan Baginda yang dirasa pantas untuk mendampingi seorang patih yang tangguh seperti Anda." Gajah Mada menarik nafas panjang, kemudian melanjutkan kata-katanya. "Akan tetapi sebelumnya, akan sangat berarti apabila Patih Kerajaan Kebo Iwa berkenan membuat sumur air di sana yang nantinya akan dipersembahkan untuk wanita calon pendamping Anda. Lebih lagi, sumur itu nantinya juga akan dimanfaatkan oleh rakyat Kerajaan Majapahit yang sangat sedang kekurangan air. Kiranya Patih berkenan mengabulkan permohonan ini." Patih Kebo Iwa memiliki jiwa besar dan lurus hatinya. Akhirnya, dia pun meluluskan permintaan tersebut. Nampak Patih Kebo Iwa yang sedang mempertimbangkan permintaan tersebut, kemudian memutuskan untuk memenuhi permintaan tersebut. Kebo Iwa berpikir sejenak, kemudian dia berkata, "Baiklah, biarlah kekuatanku ini kupergunakan untuk sesuatu yang menghadirkan berkat bagi banyak orang." Tanpa banyak cakap lagi, Patih Kebo Iwa segera melakukan aktivitasnya untuk menciptakan sebuah sumur air. Sebelum memulai pekerjaannya, tidak lupa Patih Kebo Iwa meminta pedoman dari Sang Hyang Widi. Kebo Iwa dalam hatinya berkata, "Ya Yang Kuasa, segala yang akan saya lakukan semoga menggambarkan kebesaran namamu." Kebo Iwa mulai menggali sumur di tempat yang telah ditunjuk. Dalam waktu yang cukup singkat, sumur telah tergali cukup dalam, namun belum ada mata air yang keluar. Di atas lubang sumur yang digali oleh Patih Kebo Iwa, para prajurit Majapahit terlihat berkerumun. Nampak mereka memusatkan perhatian pada Patih Gajah Mada, seakan mereka menantikan suatu perintah. Tiba-tiba Gajah Mada berteriak, "Timbun dia dengan batu!" Seketika itu juga, para prajurit menimbun kembali lubang sumur yang sedang dibuat, dengan Patih Kebo Iwa berada di dalamnya. Para prajurit menimbun lubang sumur batu hasil galian itu sendiri. Nampak Kebo Iwa sangat terkejut dan berusaha menahan jatuhnya batu. Dalam waktu yang singkat, lubang sumur itu pun tertutup rapat, mengubur seorang pahlawan besar di dalamnya. Patih Gajah Mada yang berbicara kepada para prajuritnya, "Gajah Mada, sungguh amat disayangkan, seorang pahlawan besar seperti dia harus mengalami ini. Namun, hal ini terpaksa harus dilakukan agar Nusantara ini dapat dipersatukan. Dengan ini, Kerajaan Bali akan menjadi bagian dari Majapahit." Tiba-tiba timbunan batu melesat ke segala penjuru, menghantam prajurit Majapahit. Terdengar teriakan membahana dari dalam sumur. Kebo Iwa berteriak, "Belum, Bali masih tetap merdeka, karena nafasku masih berhembus." Batu-batu yang ditimbunkan melesat kembali ke angkasa, dibarengi dengan teriakan prajurit Majapahit yang terhempas batu. Dari dalam sumur, keluarlah Patih Kebo Iwa yang ternyata masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Patih Gajah Mada terkejut menyaksikan Patih Kebo Iwa yang masih perkasa dan beranjak keluar dari lubang sumur. Kebo Iwa berkata,
Dan pembalasan adalah apa yang kutuntut dari sebuah pengkhianatan. Patih Kebo Iwa menyerang Gajah Mada, kemarahan dan dendam mewarnai pertempuran. Akibat amarah dan dendam yang dirasakan oleh Patih Kebo Iwa, pertempuran berlangsung sengit selama beberapa waktu. Di sela-sela saling serang, Gajah Mada berteriak, "Untuk mempersatukan dan memperkuat Nusantara, segenap kerajaan hendaklah dipersatukan terlebih dahulu, dan kau berdiri di garis yang salah sebagai seorang penghalang." Kesaktian Kebo Iwa sungguh menyulitkan usaha Patih Gajah Mada untuk menundukkannya. Pertempuran antara keduanya masih berlangsung hebat. Namun, amarah dan dendam Patih Kebo Iwa mulai menyurut. Dan rupanya Patih Kebo Iwa tengah bertempur seraya berpikir. Dan apa yang tengah dipikirkan olehnya membuat dia harus membuat keputusan yang sulit. Kebo Iwa dalam hatinya, kerajaan Bali pada akhirnya akan dapat ditaklukkan oleh usaha yang kuat dari orang ini. Keinginannya untuk mempersatukan Nusantara agar menjadi kuat, kiranya dapat aku mengerti kini. Namun apabila aku menyetujui niatnya dan ragaku masih hidup, apa yang akan aku katakan nantinya pada Baginda? Sebagai sangkalan atas sebuah prasangka pengkhianatan. Masih dalam keadaan bertempur, secara sengaja Kebo Iwa melontarkan pernyataan yang intinya mengenai hal untuk mengalahkan kesaktiannya. Kebo Iwa lantas berkata, "Wahai Patih Gajah Mada, cita-citamu untuk membuat Nusantara menjadi satu dan kuat, kiranya dapat aku mengerti. Namun, selama ragaku tetap hidup sebagai abdi rajaku, aku akan menjadi penghalangmu. Maka, taklukkan aku. Hilangkan kesaktianku dengan menyiramkan bubuk kapur ke tubuhku." Pernyataan Patih Kebo Iwa rupanya membuat terkesiap Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada menunjukkan reaksi keheranan yang amat sangat atas perkataan Patih Kebo Iwa. Gajah Mada yang mengerti atas keinginan Kebo Iwa nampak menghantamkan jurusnya ke batu kapur. Batu itu pun luluh lantak menjadi serpihan bubuk. Patih Gajah Mada menyapukan bubuk tersebut ke arah Patih Kebo Iwa dengan ilmunya. Bubuk kapur menyelimuti tubuh sang patih. Nampak Patih Kebo Iwa sesak nafasnya oleh karena bubuk kapur tersebut. Kiranya bubuk kapur tersebut membuat olah pernapasan Patih Kebo Iwa menjadi terganggu. Hal tersebut mengakibatkan kesaktian tubuh Patih Kebo Iwa menjadi lenyap. Patih Gajah Mada melesat ke arah Patih Kebo Iwa, menusukkan kerisnya ke tubuh Kebo Iwa, dan sebelum kepergiannya dengan sisa tenaga yang ada, Patih Kebo Iwa mengutarakan apa yang ingin dikatakan untuk terakhir kalinya. Patih Kebo Iwa, "Kiranya kematianku tidak sia-sia adanya. Biarlah Nusantara yang kuat bersatu, hasil yang pantas atas harga hidupku." Patih Gajah Mada dengan raut muka sedih memberikan jawaban atas perkataan Patih Kebo Iwa. "Kepergianmu sebagai tokoh besar akan terkenang dalam sejarah suatu Nusantara yang satu dan kuat." Tak lama setelah mendengar pernyataan tersebut, napas terakhir pun pergilah sudah, meninggalkan raga seorang patih tertangguh dalam sejarah Bali. Dan Pertiwi pun meredup melepas kepergian salah satu putra terbaiknya. Dalam meninggalnya Kebo Iwa, Bali pun dapat ditaklukkan Majapahit. Berakhirlah riwayat orang besar yang berjasa pada Pulau Bali. Mpu Tantular berputrakan petang diri atau 4 orang, yaitu 1. Dang Penawasikan, 2. Mpu Bekung, 3. Dang Samaranata, dan yang terakhir Dang Kepakisan. Nah, pertanyaannya, Dahyang Sidi Mantra itu di mana? Mpu Bekung Ida sangat terkenal dengan mantramnya, Sidi Angucap, sehingga beliau membiseka Dahyang Sidi Mantra. Di samping dengan ajarannya yang adiluhung, beliau sangat terkenal dengan Agni Gotra, sehingga tidak usah diragukan lagi. Sebenarnya,
Agnigotra sejak zaman Drupa sudah ada, karena Drupadi, Drestajumena, dan Srikandi terlahir dari upacara Agnigotra. Demikianlah pula halnya dengan Bubekung, putra Empu Tantular nomor 2. Beliau tidak bisa memperoleh keturunan, sehingga keturunannya didapatkan dengan puja Agnigotra, lahirlah Manik Angkeran. Namun, di sisi lain, seorang Kebo Iwa, di satu versi, kami dapatkan cerita juga yang mengatakan bahwa Kebo Iwa adalah putra dari Kedemang. Tetapi, nama lurah ini tidak disebutkan namanya, hanya terkenal dengan Lurah Bekung, Lurah Sakti dan Bekung. Lama beliau tidak berputra, sedangkan Ki Demang ini sangat dihormati disegani oleh kawan dan lawan. Beliaulah yang menciptakan Yeh Ngenu, hasil dari membedah hulu sungai, sehingga desanya disebut dengan desa Bedahulu, bukan Bedahulu, yang tadinya desanya adalah kering kerontang, tandus. Dengan adanya Yeh Genu, maka desanya menjadi subur makmur, sampai terkenal kesuburannya di daerah Bali. Hanya saja sayang, beliau tidak punya keturunan. Akhirnya disitulah beliau dengan menggunakan mantramnya untuk ngeraya putra. Lunas kesidian ngelusur putra dengan jalan Agnigotra. Ya hanya sayang pada saat itu saking niat sang istrinya berlebihan, timbullah permohonan. Asalkan diberkahi putra, berapapun kuat makan putranya itu akan diladeni. Demikianlah konon sosot atau sesangit tambahan yang nyeplos dari istri lurah yang sangat setia itu. Dari situlah kemudian kesidian itu muncul lahir seorang patriotik, yaitu satria sejati Kebo Iwa, yang diwujudkan dalam bayi ajaib di pertigaan Batu Bulan. Siapa Lurah Sakti itu? Apakah Dahyang Sidi Mantra? Buka dulu lontar babat Bali. Demikianlah kira-kira patriot Bali, Kebo Iwa, yang belakangan kini banyak dikaitkan dengan Lusi, lumpur Sidoarjo. Konon, disitulah tempatnya Kebo Iwa diperdaya oleh Ki Pati Gajah Mada. Ketika perang tanding terjadi, Ki Pati Gajah Mada sudah terjulur lidahnya keluar dipecik atau cekuk oleh Kebo Iwa yang pantang berperang menggunakan senjata. Mereka hanya memanfaatkan kekuatan yang ada pada dirinya. Ketika Ki Pati Gajah Mada sudah menjulur lidahnya keluar, tiba-tiba mendadak niatnya Kebo Iwa untuk menunda kematian Gajah Mada dengan cara ingin tahu mengapa Gajah Mada, seorang Mahapatih yang begitu tersohor namanya, menghadapi Kebo Iwa seorang diri saja. Mereka masih mempergunakan tipu daya pengindrajala dengan cara mengubur Kebo Iwa dalam sumur hidup-hidup. Apakah begini strategi perang Majapahit yang terkenal adiluhung? Disitulah akhirnya Gajah Mada dengan isak tangisnya menyatakan bahwa di satu sisi, dia mengakui kedikcayaan Kebo Iwa kesatria Bali. Di satu sisi lain, mereka konsisten dengan keinginan leluhurnya mempersatukan Nusantara. Begitu Kebo Iwa mendengarkan kesaksian Gajah Mada yang jujur dan misi yang luar biasa ini, mempersatukan Nusantara, maka menangislah Kebo Iwa sejadi-jadinya. Di satu sisi, mereka adalah seorang kesatria yang pantang menyerah. Di satu sisi, Kebo Iwa ingin mensupport perjuangan untuk mempersatukan Nusantara. Akhirnya, Kebo Iwa memilih jalan kesatria, dengan jalan membuka rahasia kelemahannya dengan satu syarat. Statementnya ini ditulis dalam sebuah prasasti yang ada di Pulau Menjang sebelah utara Gilimanuk, dalam pura Gajah Mada dan Kebo Iwa, yang berbunyi, "Wahai Ki Pati Gajah Mada, kupersembahkan Pulau Bali ini kepadamu dengan utuh, demi sebuah cita-citamu yang luhur, yaitu mempersatukan Nusantara.
Namun apabila Bali diperlakukan secara tidak adil, Majapahit harus bertanggung jawab. Aku akan berontak dan menenggelamkan Majapahit sesuai dengan lumpur kapur sirih yang merupakan bubuk yang akan kau siramkan dalam tubuhku. Karena disitulah letak kelemahanku. Sekarang aku mengalah demi cita-citamu yang luhur. Prasasti ini terpatri dalam sebuah pura di Pulau Mejangan. Mengungkap eksistensi Tan Kober, Tan Kawur, dan Tan Mundur. Sebagaimana diketahui bahwa ekspedisi Gajah Mada ke Bali tahun 1343 Masehi membawa perubahan besar di Bali, terutama dalam tata pemerintahan. Para Arya dan Waisya dari Majapahit yang berjasa dalam penaklukan Bali itu antara lain Arya Kenceng, Arya Kanuruhan, Arya Dalancang, Arya Benculuk, Arya Kutawaringin, Arya Belok, Arya Wangbang Pinati, Arya Kepakisan, Arya Sentong, dan para Arya lainnya. Sedangkan 3 Waisya yang turut juga dalam ekspedisi itu adalah Tan Kober, Tan Kawur, dan Tan Kundur atau Tan Mundur. Kini, ketiga Waisya tersebut menyebar di seluruh Bali. Namun, di antara mereka belum saling mengenal keberadaannya satu sama lain. Untuk bisa mengenal dari ketiga Waisya tersebut, dari beberapa tokoh sepakat untuk mengadakan seresehan sehari dengan mengambil tempat di Wantilan Pura Samuan III, Desa Bedahulu, Kecamatan Blabatu, Gianyar, dengan topik menguat draft langkah Sira Arya Tan Kober, Tan Kawur, dan Tan Kundur atau Tan Mundur, serta eksistensinya di daerah Bali. Dari serasehan tersebut, diharapkan akan didapatkan satu sisi, visi dan misi, serta masukan-masukan untuk dapat dijadikan standar dalam menyusun buku sejarah Bali. Penyelenggaraan sarasehan ini diharapkan dapat memberikan udara segar kepada generasi penerusnya dalam rangka kelestarian sejarah dan sekaligus pula mendukung persatuan dan kesatuan bangsa serta untuk memberikan penghormatan dan pernyataan bahwa 3 tokoh tersebut benar-benar ada di Bali. Sejarah mengatakan dalam ekspedisi Mahapati Gajah Mada ke Bali, didampingi oleh para kesatria Arya Kediri, bersaudara Raden Cakradara, suami Tribuana, Arya Damar, Aditya Warman, Arya Kenceng, Arya Kuta, Wandira, Arya Sentong, dan Arya Belok. Masing-masing kesatria ini memimpin pasukannya menyerang dari segala penjuru mata angin. Diceritakan, setelah Bali berhasil ditaklukkan, Arya Damar kembali ke Majapahit, kemudian diangkat sebagai raja di Palembang. Adik-adik beliau ditempatkan sebagai raja di masing-masing daerah di Bali, seperti Arya Kenceng di Tabanan, Arya Sentong di Parean, Arya Belok di Kaba-Kaba, dan sebagainya. Sejarah berdirinya Kerajaan Marga yang berada di Kabupaten Tabanan di dalam perjalanan yang panjang. Keturunan Ida Betara Sinuhun Sirah, Arya Sentong, yang pada mulanya diawali dengan mendirikan Kerajaan Umakaang di Alas Pere atau Purana Marga atau Ratmara setelah menempuh perjalanan dari Nusa Penida ke Puncak Asa atau Babat Nusa. Dengan mendapatkan titah dari Ida Betara dalam Nusa agar tidak membangun kerajaan dari Puncak Asa ke selatan, agar tidak melewati Pura Puser Tasik. Namun, kerajaan yang berada di sebelah barat laut, Pura Puser Tasik tersebut, tidak bertahan lama karena diserang oleh semut yang begitu banyak, sehingga kerajaannya dipindahkan ke kota utara Marga dengan nama Puri Perean. Raja Perean pada saat itu Anglurah Perean, Ki atau I Gusti Ngurah Pajung Sakti,
memiliki 2 orang istri. Yang pertama, I Gusti Lu Pemacekan, berputra dengan nama I Gusti Ngurah Batan Duren. Sedangkan yang kedua, Ni Luh Jepun, berputra dengan nama Ida Arya. Maka dengan demikian, Ida Arya menjadi putra mahkota Perean sekaligus marga, karena ditinggal oleh I Gusti Ngurah ke Carangsari. Maka beliau kembali ke marga dengan mendirikan sebuah kerajaan sementara di Taman Lebah. Kemudian beliau mendirikan kerajaan yang lebih besar sebelah timur laut, Pura Pusertasik, dengan nama Puri Agung Marga atau Ratmara. Adapun silsilah Puri Marga keturunan Ida Arya dengan kerajaan yang dipegang antara lain I Gusti Balangan, Puri Agung Marga, I Gusti Wayahan Geria, Puri Taman Marga, I Gusti Nyoman Anda atau istri mengisi ke Puri Perian, I Gusti Ketut Celup, Puri Belayu, dan yang terakhir I Gusti Mancingan ke Mengwi. Dikisahkan ada seorang Brahmana sakti datang ke Bali, menyertai Paduka Batara Putrajaya yang bersemayam di Pura Besaki dan Sang Hyang Genijaya yang bersemayam di Gunung Lempuyang. Beliau adalah Begawan Maya Cakru yang gemar bertapa dan berasrama di Silayukti. Entah berapa hari lamanya, Baginda Pendeta tinggal di Bali. Dia pun bermain-main di desa Panarajon di tepi Danau Batur. Tiba-tiba disusul oleh istrinya. Ketika tiba di desa Panarajon, ia sangat kaget melihat istrinya menyusul perjalanannya. Baginda Pendeta berkata, "Wahai Adinda, apa sebabnya Adinda datang menyusul perjalanan Kakanda tanpa merasa lelah?" Istrinya menjawab, "Sujud hamba ke hadapan Paduka Pendeta. Hamba berhasrat menyusul perjalanan Paduka." Begawan Maya Cakru menjawab, "Wahai istriku, Kakanda bermaksud menghadapi Paduka Batari di Ulun Danu. Oleh karena Adinda sedang hamil, janganlah Adinda mengikuti Kakanda." Ketika sang pendeta berkata demikian, tampak istrinya masih tetap bersikeras menyertai suaminya agar dapat menghadap Paduka Batari. Mereka berjalan amat cepat. Tiba-tiba mereka sudah sampai di tepi Danau Batur. Di sana ada sebuah batu datar terletak di bawah pohon kayu mas. Di sanalah istrinya duduk, oleh karena terlalu lelah dalam perjalanan. Tidak lama kemudian, bayinya pun lahir dan jatuh di atas batu. Batu itu pecah. Baginda Pendeta berkata, "Wahai anakku yang baru lahir, aku terpesona menyaksikan kelahiranmu. Jatuh di atas batu, namun engkau tidak cedera dan tetap hidup. Karena itu, aku memberikan nama Itambiak. Sekarang, aku akan kembali ke alam dewa atau moksa. Semoga engkau selaku keturunanku tetap bahagia, panjang umur, sampai kelak tetap dikasihi oleh Raja-Raja Bali." Demikianlah kata-kata Begawan Maya Cakru. Lalu beliau menggaib. Tidak dikisahkan lagi Baginda Pendeta. Sekarang dikisahkan bayi itu sedang menangis menjerit-jerit di atas batu. Tidak panjang lebar dikisahkan, tersebutlah seorang kabayan dari desa Panarajon sedang bermain-main di tepi danau. Bayi itu dijumpai sedang menangis di bawah pohon kayu mas. Lalu diambilnya. Bayi itu berhenti menangis. Kabayan Panarajon memungut bayi tersebut dan dijadikan anak angkat. Entah berapa hari lamanya, bayi itu dipelihara oleh orang-orang Bali Aga. Ia tumbuh dengan sehat. Alangkah besarnya kasih sayang sekalian orang-orang Panarajon kepada si bayi. Ketika dia sudah bisa membalas budi baik penduduk desa-desa di sekitarnya, lalu ia bergelar Pangeran Tambiak.
Demikianlah ceritanya bahwa ada seorang rakyat di desa Panarajon Batur amat pandai dalam berbagai ilmu pengetahuan dan bertabiat mulia. Oleh karena Baginda Raja ingin mengetahui kehebatan Ki Tambiak, maka Ki Jero Kabayan Panarajon beserta anak angkatnya itu dipanggil agar menghadap ke istana. Demikian pula para menteri istana, antara lain Kebo Waruga yang memerintah di Belah Batu, diikuti oleh prajurit pilihan. Arya Tunjung Tutur yang memerintah di Tenganan Pagerisingan juga diikuti oleh prajurit terpilihnya. Arya Kalung Singkal yang bertahta di Taro diikuti pula oleh para prajurit andalannya. Demikian pula Ki Pasunggerigis yang menguasai desa Tengkulak didampingi oleh seorang prajurit terkemuka yang dijuluki Pasar Tubuh Bedahulu. Siap siaga sama-sama memegang senjata. Mereka nampak sama-sama tegar, siaga dengan bekal keahlian dan kesaktian. Akan bertanding mengadu kekuatan dengan Ki Tambiak tidak diceritakan lebih jauh. Mereka sudah tiba di kerajaan Batanyar menghadap Sri Haji Topahulung. Selanjutnya, para prajurit itu disuruh membuat benteng pertahanan oleh Baginda Raja. Di sebelah timur desa Pejeng, orang-orang Panarajon berada di utara. Orang-orang Tenganan, Belah Batu, Tengkulak, Taro ada yang berjaga di timur, di barat, dan di selatan. Lalu Baginda Raja muncul dikawal oleh Kebo Taruna, Kalung Singkal, Tunjung Tutur, dan Pasunggerigis. Itulah para menteri Baginda Raja Sri Haji Topahulung. Dari kursi singgasana emas, Baginda Raja memanggil seluruh prajuritnya untuk bersama-sama berperang melawan Ki Tambiak. Majulah seorang prajurit si Arya Pasunggerigis yang bernama I Kabayan Batu Sepi yang sudah siap siaga dengan senjatanya, yaitu kerisi pedang lembu yang bersinar bagaikan pancaran sinar mercu. Orang-orang Bari Selatan bersorak-sorai, silih berganti oleh karena kemenangan Baginda Ki Kabayan Batu Sepi. Oleh karena beliau sudah termasyhur jaya dalam peperangan. Pada saat itu, orang-orang Panarajon nampak ketakutan. Si Kabayan Panarajon niscaya mampu menghadapi serangan musuh. Karena itu, Ki Tambiak disuruh bersiap siaga. Baginda Raja menyuruh Ki Tambiak agar siap berlaga. Dia pun datang ke tengah medan laga. Sama-sama menghunus keris. Suara kentongan bertalu-talu. Tawa-tawa, kendang besar dan bunyi-bunyian mengalun. Diiringi dengan suara gamelan serta suara kendang dan gong yang berbarung gemuruh. Suara gong itu menggema dibarengi sorak-sorai yang tiada putus-putusnya. Sungguh bagaikan gelombang lautan. Mereka berdua nampak siaga dan mulai mematukan kerisnya. Saling mengintai, saling tangkis, saling sodok, saling tendang. Mereka sama-sama pandai memainkan pedang. Mereka bergulat saling tusuk. Tubuhnya sama-sama melemas. Debu-debu pun tertidur karena diinjak-injak oleh orang yang sedang berlaga itu. Sungguh-sungguh bagaikan peperangan Bima melawan Sayudana ketika mengadu kesaktian. Namun tiba-tiba dalam sekejap saja, Kabayan Batu Sepi terkena tusukan Ki Tambiak sehingga gugur terkapar di tanah. Karena Ki Pangeran Batu Sepi gugur, maka seluruh prajuritnya berang. Abita artinya dia tidak takut kepada orang banyak. Pegita artinya dia tidak takut menandingi musuh yang banyak. Dan Asaya artinya dia tidak takut mati di tangan musuh. Demikianlah dia tetap berlaga melawan musuh-musuhnya bagaikan roda pemintalan
Kitambiak berputar-putar. Banyak prajurit yang gugur. Tidak ada yang tidak patah lengannya. Ada pula ususnya keluar, mayat bertumpuk-tumpuk bagaikan gunung di medan laga. Oleh karena telah terbukti kehebatan Kitambiak, Kitambiak disuruh berhenti berperang dan dipersilakan duduk oleh Baginda Raja, dengan disaksikan oleh seluruh rakyat dan para menteri. Dia pun diberi pakaian kebesaran seorang patih serta perlengkapan lain yang utama. Oleh karena itu, dia lalu bergelar Ki Patih Tambiak. Entah berapa lama sudah Kitambiak menjabat patih, keadaan negeri sangat tentram di bawah pemerintahan Baginda Raja Bedamurti yang sudah termasyhur di seluruh negeri. Tidak diceritakan lebih lanjut kejayaan Baginda Raja dalam memerintah Bali. Sekarang dikisahkan Patih Tambiak menjadi teladan semua rakyat. Dengan sentosa, seluruh sanak keluarganya ikut serta menjaga negeri. Turun-temurun menjadi patih. Diturunkan dari sifat ayahnya, maka segala bentuk upacara korban selalu dilaksanakan. Adat istiadat berlangsung sebagaimana tercantum dalam Purana. Demikianlah keadaan negeri pada masa pemerintahan Patih Tambiak. Setelah berselang beberapa lama, Sri Haji Gajah Wahana dinobatkan menjadi Raja Bali Aga. Namun, tampak kejanggalan-kejanggalan pada masa pemerintahannya, pertanda masa Kali sudah tiba. Sekarang dikisahkan kehancuran kerajaan berdahulu yang disebabkan oleh serangan Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada, yang membuat Tipu Muslihat dan menjalankan ajaran Aji Sukma Kajanardanan. Demikian misalnya, terdengar berita kematian Kebo Taruna, tertangkapnya Pasunggerigis di daerah Tengkulak menyebabkan hancurnya kerajaan berdahulu. Juga karena kesaktian Arya Damar yang menguasai ilmu kedikjayaan yang sempurna. Sri Haji Bedamurti terlebih dahulu meninggal. Baginda Kalung Singkal dibunuh oleh Arya Sentong. Adapun Ki Patih Tambiak beserta sanak keluarganya, ada yang mati, ada yang masih hidup, ada yang mengungsi terpencar ke sana sini, ada yang menyusup ke desa-desa, ada yang ke sebelah utara gunung, yaitu desa Bangkulan, ada yang ke Jemberana, ada yang ke Tabanan, ada yang ke timur ke selatan. Mereka tidak berani mengakui wangsanya. Di setiap desa yang disusupinya, mereka senantiasa mengaku keturunan Arya Bandesa. Adapun ketika masa kekalahan Bali Aga, di Bali tidak ada raja. Para dewa pun cemas menyaksikan kehancuran ini. Tersebutlah seorang pendeta suci yang bernama Dang Hyang Kepakisan. Beliau adalah penasehat Patih Gajah Mada. Konon beliau lahir dari batu. Pada saat beliau memuja Dewa Surya, beliau bertemu dengan bidadari. Bidadari itu dinikahinya. Setelah beliau berputra, putra-putranya itu diminta oleh Patih Gajah Mada sebagai raja. Yang paling tua dinobatkan di Belambangan, yang kedua bertahta di Pasuruan, yang perempuan dinobatkan di Sumbawa, dan terkecil dinobatkan di Bali Aga, disertai oleh rakyat yang sakti dan kebal-kebal, serta bertabiat mulia. Sungguh-sungguh bagaikan kresna titisan Dewa Wisnu. Nyata sekali Baginda sudah mendalami Triratya. Setelah itu akan dikisahkan Baginda Maharaja Kepakisan yang memerintah Bali, yang kerajaannya diusahakan oleh Patih Gajah Mada beserta pakaian kebesaran kerajaan dan sebilah keris yang bernama Si Ganja Dungkul, lengkap tidak ada yang kurang, serta didampingi oleh Arya Kanuruhan, Arya Wangbang, Arya Dalancang,
Arya Belok, Arya Pengalasan, dan Arya Manguri. Di belakang Arya Wangbang adalah Arya Kutawaringin dan tersebut pula Arya Gajah Parah datang ke Bali dan menetap di Tianyar. Sedangkan Arya Kutawaringin bertempat tinggal di Toya Anyar. Hal ini disebabkan karena dahulu beliau itu adalah guru dari Patih Gajah Mada yang kini menyertai perjalanan Arya Kepakisan ke Bali. Ada pula 3 orang Wesya yang berasal dari Majapahit, yaitu si Tan Kober, Tan Mundur, dan si Tan Kawur juga datang ke Bali. Demikianlah babat Kitambiak yang terdapat dalam lontar. Tidak akan dikisahkan lebih jauh mengenai pemerintahan Dalem beserta sanak keluarganya yang beristana di Hasrapura. Babat Arya Wangbang. Diceritakan, Arya Wangbang adalah seorang keturunan Brahmana. Pada zaman dahulu, ada seorang pengawal turun ke Bali mendampingi Dalem Kresna ke Pakisan. Beliau kemudian menguasai wilayah Tabanan. Beliau bernama Kiai Ngurah Kenceng. Beliau beristrikan putri Pangeran Bendesa Tumbak Bayu dan mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu si Arya Rangong dan Sri Arya Ruju Bandesa. Adapun beliau Arya Rangong amat iri hati terhadap adiknya. Kematian adiknya seakan-akan dicari-cari. Namun dia tidak berhasil karena amat besar cinta kasih para dewa terhadap Arya Ruju Bandesa. Ada lagi tipu muslihat si Arya Rangong, yaitu ada pada pohon beringin yang sangat besar dan tinggi. Tempat persemayaman Jero Gede dari Nusa Kambangan. Pohon beringin itu sangat angker, berada di Puri Buahan. Sri Arya Ruju Bandesa disuruh memangkas pohon beringin itu oleh kakaknya sendiri. Dia tidak menolak dan segera memangkas pohon beringin itu. Semua orang terpesona menyaksikan si Arya Raju Bandesa memangkas pohon beringin karena sama sekali tidak tertimpa bencana. Setelah itu, beliau bergelar Arya Notorwaringin. Ia amat dicintai rakyat, berbakti terhadap dewa, tidak henti-hentinya memuja Tuhan dalam menciptakan kesejahteraan negeri. Demikian seterusnya, sebuah candi pun telah didirikan oleh Arya Notorwaringin. Namun, kakaknya Arya Rangong masih saja merasa iri hati kepadanya. Tiba-tiba dia minggat dari istana, berjalan menyusup ke tengah hutan, sambil memuji kebesaran Tuhan guna mendapatkan kekosongan. Tidak dikisahkan dalam perjalanannya, tiba-tiba dia telah sampai di pinggir sebuah danau dekat desa Panarajon. Di sana, dia bertemu dengan Pangeran Bandesa Tambiak. Mereka berdua saling memperkenalkan diri. Alangkah bahagianya Pangeran Bandesa Tambiak dapat bertemu dengan seorang yang berbudi luhur. Entah berapa lamanya Kiai Notorwaringin berada di desa Panarajon, bermain-main di tepi danau. Tiba-tiba Paduka Batara muncul di tengah danau. Mereka berdua segera menyembah. Tidak berselang lama, akhirnya mereka berdua dipanggil untuk datang dan duduk di hadapan Paduka Batara. Mereka menyembah dengan hati yang suci bersih. Setelah selesai memuja, mereka disuruh naik ke puncak bukit. Mereka tidak menolak perintah Paduka Batara. Pada saat mereka berdua tiba di puncak bukit, mendampingi Paduka Batara, Kiai Notorwaringin dianugerahi sebuah sumpit. Dia dipersilahkan melihat daerah-daerah melalui lubang sumpit itu. Adapun daerah yang berhak dikuasainya dari timur, barat, utara, dan selatan. Daerah-daerah itu nampak terang, tetapi dari arah barat,
laut terlihat sebuah desa yang gelap. Menurut Batara, konon daerah itu akan dikuasai oleh Ki Ngurah Arya Notowaringin. Demikian anugerah Batara kepadanya. Beliau, Arya Notowaringin, kemudian menguasai daerah Badung, didampingi oleh teman dekatnya yang bernama Bandesa Tambyak. Setelah itu, Pangeran Bandesa Tambyak dianugerahi oleh teman-temannya. Demikian anugerah Raja Badung kepada Pangeran Tambyak. Entah berapa lamanya, Sri Anglurah Notowaringin menjadi Raja Badung, didampingi oleh abdi setianya yaitu Pangeran Tambyak. Betapa sejahteranya negeri Badung. Tidak ada musuh yang berani menandingi Baginda. Semakin hari semakin besar restu dan anugerah Batara kepada Baginda. Beliau berhasil membunuh burung gagak siluman, sehingga dia diangkat sebagai menteri oleh Dalem Waringin, memimpin para menteri. Entah berapa lamanya Kiai Notowaringin memerintah negeri Badung. Timbullah niat buruk Ki Bandesa Tambyak dengan mengadakan huru-hara di istana. Karena itu, dia disuruh menguasai desa-desa berikut penduduknya di daerah Bukit Pecatu. Ada pula yang diusir ke Sumerta dan ada yang ke Desa Pahan. Semua keturunannya hidup tentram. Tidak akan dikisahkan lebih jauh perihal si Anglurah Notowaringin yang berkuasa di negeri Badung. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.